Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Kalimat thayyibah dari kitab Muntakab Ahadits. Dari Rifa'ah al-Juhani radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku bersaksi di sisi Allah bahwa tiadalah seorang itu mati sedangkan ia bersaksi dengan ketulusan hati bahwa tiada yang disembah selain Allah dan aku adalah utusannya, kemudian ia memperbaiki amalnya, niscaya ia akan masuk surga." Riwayat Ahmad bab 4 nomor 16. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Aku mengetahui satu kalimat yang apabila seorang hamba membenarkan dengan hatinya, kemudian dalam keadaan seperti itu maut datang, maka Allah akan mengharamkan api neraka baginya, yaitu la ilaha illallah." Hakim hadis sahih atas Sarah Syekhani disetujui oleh Az-Zahabi bab 1 nomor 72. Dari Iyad Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah mengangkat derajatnya, ia berkata, sesungguhnya la ilaha illallah adalah kalimat yang mulia dan berharga di sisi Allah. Dengan kalimat ini akan didapat kedudukan dan tempat di sisi Allah. Barang siapa mengucapkan dengan hati yang benar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa yang mengucapkannya dengan hati dusta, maka kalimat ini di dunia akan menyebabkan perinduan harta dan dirinya, tapi pada hari kiamat ia akan menjumpai Allah yang akan menghisapnya. Bazar Mazawuz Zawaid bab 1 nomor 174. Catatan, mengucapkan kalimat dengan hati dusta akan menyelamatkan harta dan diri, sebab secara zahir ia masih muslim, bukan orang kafir. Ia tidak dapat dibunuh dan tidak dapat diambil hartanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tiada jual beli, tiada sesuatu pun yang menjadi amal soleh dan persahabatan, yaitu tidak ada kawan yang dapat memberi amal soleh saat itu. Dalam surat Ibrahim ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allah Ta'ala berfirman, Ibrahim alaihissalam berdoa, "Ya Tuhanku, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang selalu memperhatikan salat. Ya Tuhanku, perkenankanlah doaku." Ibrahim ayat 40. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan dirikanlah pula salat subuh. Sungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat penulis amal. Al-Isra ayat 78. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Allah Ta'ala menerangkan salah satu sifat orang mukmin yang sukses dan orang-orang yang menjaga salat fardunya. Al-Mu'minun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah, menuju khutbah dan salat, dan tinggalkanlah jual beli dan kesibukan lainnya. Hal itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Jumu'ah ayat 9.
Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan disebutkan tentang 20 ahli ibadah dan tentang seorang ulama di depan Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, keutamaan seorang ulama di atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang terendah di antaramu. Kemudian bersabda lagi, sungguhnya Allah dan para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, hingga semut yang berada di lubangnya, bahkan ikan-ikan yang di dalam lautan, mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan atau ilmu. Hadis riwayat Tirmizi bab fadlu fiqih ala ibadah nomor 2685. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ingatlah sesungguhnya dunia dan segala isinya adalah dilaknat, jauh dari rahmat Allah kecuali zikrullah, dan segala sesuatu yang mendekatkan kepada Allah, yakni amal saleh dan orang alim atau pencari ilmu. Tirmizi bab innad dunya mal'unah nomor 2322. Catatannya ini semua yang tersebut di atas tidak jauh dari rahmat Allah. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jelas seorang ulama atau penuntut ilmu, atau pendengar ilmu, atau pecinta ilmu, dan ahli ilmu. Selain empat ini, jangan menjadi yang kelima, yaitu orang yang membenci ilmu dan ahli ilmu. Di Surat Tabrani Majma'u Zawaid bab 1 nomor 328. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat tiada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Daud bab Husnul Khuluq nomor 4799. Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan nasihat Rasulullah SAW yang terakhir ketika aku letakkan kakiku di pelana adalah, wahai Muadz bin Jabal, perbaikan akhlakmu terhadap manusia. Hadis riwayat Imam Malik Al-Muwatta nomor 704. Dari Malik rahmatullahi alaihi meriwayatkan, sungguhnya telah sampai kepadaku sabda Rasulullah SAW, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Riwayat Imam Malik Al-Muwatta nomor 705. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antaramu orang yang paling dikukasih dan paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling berakhlak baik. Riwayat Tirmizi, hadis hasan gharib nomor 2018. Dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan dosa. Jawab beliau, kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah apa yang datang dari dorongan hatimu dan engkau tidak suka orang lain mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim bab Tasirul Bir wal Ism nomor 6516. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sampaikan tentang muntakhab al-hadis, semoga kita niat amal dan sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.